Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Jumat tanggal 16 Juli 2021, di mana saat ini kita bersama akan merenungkan sebuah tema, yaitu mendengarkan suara Tuhan. Sebelum kita bersama merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam hari-hari kami Tuhan, kami senantiasa merindukan sapaan-Mu, kami senantiasa merindukan suara-Mu Tuhan, hadir dan menyapa kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersama hendak mendengarkan sapaan-Mu itu, kami bersama hendak merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan mampukan kami di dalam keterbatasan dan ketidakmampuan kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga hidup kami hanya terarah dan terfokus pada-Mu saja dan firman yang akan kami renungkan. Kami serahkan Tuhan perenungan kami hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 17, ayat 16 sampai dengan ayat 21. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Bersama kita akan membacanya. Demikian sabda Tuhan. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberi ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu, apakah artinya semua itu? Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang dengan setia mendengarkan, merenungkan, serta memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Setiap orang pasti senang ketika dirinya diutamakan atau dinomorsatukan begitu ya. Kadang orang berebut supaya dirinya lebih diutamakan dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Makanya kemudian muncul berbagai kompetisi-kompetisi yang lainnya untuk menunjukkan bahwa sayalah atau kitalah yang seharusnya dilihat sebagai yang utama, bukan yang nomor 2, nomor 3 atau nomor sekian. Nah, dalam gambaran keutamaan itu, kita juga senantiasa menggambarkan bagaimana Allah, bagaimana Tuhan seharusnya juga dipandang sebagai yang utama atau sebagai yang nomor 1 gitu. Bukan nomor 2, apalagi nomor 3 dan selanjutnya. Tetapi Tuhan kita gambarkan dan kita pahami bahwa ia haruslah sosok yang menjadi yang utama atau yang diutamakan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bacaan kita pada hari ini, kita membaca satu penggal sebenarnya dari satu perikop penuh, di mana ketika Paulus sedang berada di Athena, ia menyaksikan bagaimana orang-orang melakukan penyembahan bukan kepada Tuhan, Allahnya Paulus pada waktu itu, yang kemudian diwartakan oleh Paulus di dalam diri Yesus, tetapi mereka menyembah patung-patung yang dianggap sebagai berhala begitu. Nah, kemudian dalam
perjalanannya itu di Athena, dalam kehidupan yang di Athena, ia nampaknya sangat sedih melihat situasi itu. Karena Tuhan tidak lagi dianggap sebagai yang utama, tetapi justru patung-patung berhala itulah yang dianggap sebagai yang utama. Nah, memang kita tidak bisa memukul rata bahwa orang yang menyembah patung atau orang yang berdoa di depan patung itu pasti menyembah berhala, tidak. Karena bisa jadi orang itu memaknai patung itu hanya sebagai simbol. Seperti kalau kita berdoa di depan salib begitu ya. Kan kita bukan menyembah salibnya, tetapi kita menyembah Yesus yang ada di balik salib itu. Tetapi salib itu kita pakai sebagai simbol. Nah, tetapi yang menarik dalam bacaan kita kali ini adalah bagaimana Paulus ingin menekankan pada orang-orang pada waktu itu di Athena secara khusus supaya mereka itu memberi keutamaan, memberi tempat yang utama kepada Allah, kepada Tuhan. Gitu. Mungkin kalau kita tarik dalam konteks kita saat ini, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya, adakah dari panjenengan semua ataukah ada dari saudara-saudara yang menyembah patung atau menyembah berhala? Mungkin tidak. Atau saya tanya, adakah dari Bapak Ibu saudara dan saudari yang kemudian pergi ke dukun, minta pertolongan ke dukun? Mungkin akan mengatakan tidak. Sehingga mungkin panjenengan semua atau saudara-saudari semua mengatakan bahwa oh, saya tidak menyembah berhala. Tapi pertanyaannya selanjutnya adalah, seberapa sering kita lebih peka mendengarkan suara diri kita dibandingkan dengan suara Tuhan? Seberapa sering dalam tindakan kita ketika kita memilih sesuatu, kita mengutamakan suara diri kita dibandingkan dengan suara Tuhan? Pemberhalaan pada masa kini, mungkin kita tidak sedang memberhalakan patung. Kita mungkin tidak sedang memberhalakan ilmu-ilmu hitam lainnya atau goib dan sebagainya. Mungkin tidak. Tetapi seringkali justru kita menjadikan diri kita, menjadikan ego kita sebagai sesuatu yang kita sembah, sebagai sesuatu yang kita sembah sebagai yang utama, yaitu ego kita. Kita lebih sering mendengarkan tentang apa maunya saya, maunya kita itu gimana, dibandingkan dengan kita bertanya, maunya Tuhan itu apa? Suara Tuhan bagaimana? Bukankah kita sering dalam tindakan kita mewujudkan atau melakukan hal itu? Contoh sederhana, ketika ada orang yang bingung cari alamat, kita melihat dari kejauhan, oh itu kok orang itu kok kayaknya bingung nih, lagi bingung nyari alamat. Mungkin dalam hati kita, wah itu pasti kasihan tuh, orangnya pasti kebingungan. Tapi dalam suara yang lain dalam diri kita, nggak usah lah, biar dia nyari sendiri. Suara mana yang kita ikuti? Mungkin Tuhan mengatakan kepada kita di dalam fenomena itu bahwa itu loh tolongan orang itu supaya dia nggak kebingungan. Tetapi yang kita dengarkan adalah suara kita sendiri. Ya udahlah, biar dia nyari sendiri. Kita mungkin akan bertanya bahwa loh, cara kita untuk mendengarkan suara Tuhan itu bagaimana gitu. Orang Tuhan jarang kok berbicara kepada saya atau bahkan tidak pernah berbicara kepada saya secara langsung. Jika itu yang kita rasakan atau itu yang kita pikirkan, maka kita perlu untuk melatih kepekaan kita kembali. Tuhan mungkin tidak berbicara kepada kita dengan suara yang langsung dari Tuhan. Tetapi Tuhan berbicara kepada kita dengan fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Ketika ada orang yang lapar, ketika ada orang yang kesulitan pekerjaan, ketika ada orang yang kebingungan cari alamat, ketika ada orang yang sedih, ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, atau ketika ada anak yang kangen dengan orang tuanya, mungkin itu adalah suara-suara Tuhan yang diperlihatkan melalui fenomena yang ada. Tetapi seringkali kita tidak mau menangkap suara itu. Kita lebih menangkap suara apa sih maunya saya itu apa. Yang bikin saya senang apa. Yang saya sukai apa. Itu yang kita tangkap dibandingkan kita menangkap suara Tuhan yang muncul di dalam fenomena-fenomena yang ada. Lalu seberapa sering kita sudah mendengarkan suara Tuhan itu? Ketika ada orang yang minta tolong,
dengan adanya orang yang minta tolong itu, mungkin Tuhan akan mengatakan kepada kita, ayo kita tolong dia. Tetapi yang kita lakukan adalah, udahlah nanti biar orang lain saja yang menolong. Atau kita cari alasan, nanti kalau udah ditolong gak tahu diri dan sebagainya. Suara mana yang kita dengar? Dan seberapa sering atau sudahkah kita mau mendengarkan suara Tuhan, menangkap suara Tuhan di dalam fenomena-fenomena yang ada? Ataukah kita justru memberhalakan diri kita dengan menyembah dan mengutamakan ego serta suara diri kita dibandingkan dengan suara Tuhan yang ada di depan kita? Pilihan mana yang kita ambil atau suara mana yang kita dengar? Selamat merenungkannya, Tuhan memberkati. Amin. Dan mari bersama kita mengendapkan hati kita menghadap Tuhan dan memohon pertolongannya supaya kita lebih dengan peka mau untuk mendengarkan suara-suara Tuhan. Mari kita berdoa. Banyak fenomena yang kami lihat di depan kami ya Tuhan. Banyak peristiwa-peristiwa yang kami lihat di hadapan kami. Tetapi seringkali kami tidak menangkap itu sebagai suara-suara yang dari Engkau. Dan hasilnya kami pun lebih memilih untuk mengutamakan suara diri kami, mengutamakan suara ego kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar untuk kami dengan lebih peka mendengarkan suara-Mu melalui setiap fenomena yang ada di sekitar kami, melalui keluh kesah saudara-saudara kami, melalui kerepotan-kerepotan saudara kami, dan melalui setiap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Mampukan kami Tuhan untuk menangkap suara-Mu dan mampukan kami untuk hidup seturut dengan suara-suara-Mu yang kami dengar di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami juga berdoa secara khusus bagi orang tua kami yang oleh karena usia yang semakin bertambah, mungkin saat ini sedang bergumul dengan kondisi fisik yang semakin menurun, ataupun bergumul dengan kesepian di dalam dirinya, atau hal-hal yang lainnya. Kami secara khusus berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Tijemangkon Sentono, Bapak Siswo Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Ibu Mardi Utomo, Ibu Wagina Paijo, dan juga Bapak Ibu serta orang tua kami yang lainnya Tuhan. Bapa, saat ini kami serahkan Tuhan, orang tua kami ini dalam tangan-Mu. Biarlah kasih-Mu yang menyapa mereka dalam kehangatan dan kasih-Mu yang menyapa mereka di dalam kedamaian hati mereka. Kami saat ini juga berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakitnya, yang sedang berjuang dengan proses pengobatan, proses pemulihannya. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Porwoko, Ibu Lawiem Suparman, Hana Amoresa, Saudari Hosiana, Bapak Sudarsono, Bapak Bilson Siagian, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiantono, Ibu Naomi Yoswantari, keluarga besar Bapak Tri Budiarto, Ibu Anna Iritasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati Sriwiati, Bapak Rasdiman, keluarga Bapak Prakoso Dewandono, keluarga Bapak Andreas Rasdiono, keluarga besar Ibu Herlis. Kami juga berdoa untuk keluarga dari Bapak Setiantono, juga kami berdoa untuk Bapak Larbadio, kami berdoa untuk Ibu Dina Kustina, kami berdoa untuk keluarga Bapak Matius Aji, kami berdoa untuk Saudara Yunan Widiatmoko, Bapak Ediono, juga untuk Bapak Ibu kami yang lainnya Tuhan, yang saat ini juga masih bergumul dengan proses kesembuhannya, sedang bergumul dengan proses pengobatan yang saat ini dijalani. Biarlah kasih Tuhan yang menolong mereka, memberikan semangat bagi mereka, dan keyakinan bahwa Tuhan hadir memberkati setiap proses pengobatan dan proses pemulihan kesehatan mereka. Ya Tuhan, kami serahkan juga untuk saudara-saudara kami yang bergumul mungkin dengan pekerjaan mereka di masa pandemi ini, usaha-usaha yang semakin menurun,
ataupun juga berbagai hal yang diupayakan tetapi juga belum berhasil di masa pandemi, terkhusus di masa PPKM ini Tuhan. Biarlah Tuhan juga berkati mereka, berikan kecukupan di dalam kehidupan mereka, dan berikan keberhasilan Tuhan di dalam setiap upaya, pekerjaan, usaha-usaha yang dilakukannya. Dan biarlah melalui berkat itu mereka boleh merasakan berkat, boleh merasakan kedamaian, dan boleh merasakan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk tenaga-tenaga kesehatan yang sedang berjuang dengan sungguh-sungguh di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka, menguatkan mereka, memberikan kesehatan, sehingga dengan kesehatan dan kekuatan itu mereka boleh melanjutkan karya pelayanan mereka. Demikian juga Tuhan untuk setiap bangsa kami di tengah-tengah situasi yang sulit yang kami hadapi ini, biarlah kami boleh disatukan hati untuk melakukan yang terbaik yang kami bisa, mempersembahkan talenta yang terbaik kami, mempersembahkan kesungguhan kami juga di dalam menaati protokol kesehatan, sehingga kami dapat memberikan sumbangsih yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan Tuhan untuk kehidupan bersama kami, dan kami serahkan segala pergumulan-pergumulan pribadi kami. Dan secara terkhusus juga kami berdoa untuk keluarga besar almarhum Ibu Esther Subianto yang saat ini mungkin masih merasakan kesedihan, masih merasakan kehilangan setelah ibu kami terkasih, saudara kami terkasih, Ibu Esther Subianto Engkau panggil. Biarlah Tuhan memberkati keluarga, memberikan penghiburan bagi keluarga, dan biarlah setiap kedukaan, setiap kehilangan yang mereka rasakan, boleh Tuhan gantikan dengan kekuatan dan sapaan serta kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Kami serahkan Tuhan hidup kami serahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, kami menyerahkan doa dan permohonan kami ini. Terima kasih Tuhan. Amin.